Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi kuntud darain. Faslun ay hadza faslun. Wattafaqu ala anna man massa farjahu bi udwin min a'dha'ihi ghayra yadihi la yantaqidu wuduhu. Masalah kita masih masalah yang membatalkan air sembahyang, air wudu. Wattafaqu ala anna man massa farjahu biudwin, dan telah sepakat ala anna man massa, atas orang yang menyentuh, menyolek farjahu akan farajnya, baik itu faraj laki maupun faraj perempuan. Dengan apa nyentuhnya? Biudwin min a'dha'ihi, dengan salah satu anggota tubuh daripada beberapa anggota tubuhnya. Ghayra yadi, tapi nyoleknya, nyentuhnya bukan pakai tangan. La yantaqidu wudu'uhu, la yantaqidu, kagak batal wudu'uhu, wudu'nya, air sembahyangnya. Jadi ada orang udah punya wudu, kemudian emang lagi bercanda, nggak pakai celana dalam, nah, diangkat kainnya, ditendang kemaluan depannya. Nah, pakai apa? Pakai kaki. Batal nggak yang nendang itu air wudunya? Bukan yang nyolek pakai tangan, ditendang kemaluan orang dari depan, beledak. Ini masalah namanya ya, tendang pakai kaki, der. Bagaimana wudunya itu yang nendang? Batal apa enggak? Nah, batal. Kagak ya. Layan tapi wudu. Jadi man massa farjahu, barang siapa yang nyolek farajnya biudwi min a'dha'ihi, dari salah satu anggota tubuhnya, ghayra yadihi ya, ghayra yadihi, bukan pakai tangan, la yantaqidu wudu'uhu, enggak batal air sembahyangnya. Udah punya air sembahyang, karena pengen buat nyium, dia cium itu kemaluannya, ya, dia nunduk cium, batal enggak? Kagak. Kagak. Atau dia tendang sendiri, dia begini, ya, kagak batal. Kagak batal. Kalau nyolek sendiri gimana? Nyolek sendiri, nyoleknya pakai apa? Tangan. Nah, kalau pakai tangan, pakai telapak tangan batal menurut Imam Syafi'i. Kalau pakai belakang tangan kagak. Begitu ya, tuh. Kalau begini batal, ini Imam Syafi'i. Kalau begini, tuh
kagak batal, sebab pakai kaki, ya, bukan pakai tangan. Kalau perempuan Ustaz, Sama, kan bedanya kita batangan, dia apa? Bunderan. Ya. Bentuknya kita batangan seperti mic. Kalau perempuan kan lain, ya, bunder. Ya. Sama, begitu juga perempuan. Walaupun di atasnya kita apain? Kita colek, dia colek sendiri pakai telapak tangan, batal wudunya. Tapi kalau udah balik nyoleknya begini, nggak batal. Atau nyoleknya pakai lengan, gini, nggak batal. ya kalau perempuan kan banyak kan pakai mukena, Ah, kemudian yang pakai kutang tuh. tuh, nyolek kemaluan. Nah, ntar lalu di belakangnya ya. Itu. Jadi kalau kita udah punya wudu, kalau yang nyoleknya pakai telapak tangan, menurut Imam Syafi'i itu batal. Kalau pakai yang lain-lain enggak batal. Wakhtalafu. Nah, ini ada berbeda pendapat antara imam yang 4, beda pendapat. Fiman, bagi orang masa zakarahu, yang megang, yang nyolek, yang nyentuh kemaluannya, baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan, biyadihi, dengan tangannya, dengan tangannya. Faqala Abu Hanifah, pendapatnya Imam Abu Hanifah, la yantaqidu wudu mutlaqan ala ayyi wajhin kana. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya, orang yang udah punya wudu, kemaluannya dia pegang, dia cekelin. Kalau perempuan dia tekep, nah, ya, dia tekep. Jadi menurut Imam Abu Hanifah yang begitu tuh, dia cekelin, dia tekep, layan takidu wudu mutlaqan ala ayyi wajhin kana. Baik dia nyekelinnya begini atau dia begini, ya. Begitu juga perempuan, apakah dia tekep, apakah dia berbalik, begitu. Itu enggak apa? Enggak batal menurut pendapat Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i batal kalau dicekelin, kalau pakai telapak tangan. Tapi kalau begini kagak, ya. Doh. Jadi ala ayyi wajhin kana, dia cara apa kayak megangnya, tetap enggak apa? Enggak batal. Itu pendapatnya Imam Hanafi. Wa qala Syafi'i, sedangkan pendapatnya Imam Syafi'i, yang taqidu bilumsi bibatini kaffihi duna zahirihi. Pendapatnya Imam Syafi'i, yang taqidu, batal wudunya, bilumsi bibatini kaffihi, dengan menyolek, menyentuh, memegang dengan telapak tangan gini tuh, ya, batal. Tapi kalau dengan belakang tangan begini kagak apa? Kagak batal. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Min ghairi hailin, dengan tanpa apa?
sapu tangan, kain, daun, kertas. Kalau nyoleknya pakai kertas begini, tuh kalau pendapat Imam Syafi'i nggak batal, atau pakai kain, ya, tutup, atau pakai sarung tangan, cekelin itu, ya. Cekep betul bagi perempuan, nggak apa, nggak batal. Sebab ada apa? Ada hail, ya. Ada dinding, ada batas. Sawa'un kana bi syahwatin au bi ghairiha. Begitu dia cekelin, ya, dengan apa? Dengan sapu tangan, dengan sampai dicekelin. Sawa'un kana bi syahwatin au bi ghairiha. Begitu dia cekelin, tegang. Kenal tegang, kenceng. Wah, kok malah kenceng ini gue pegangin. Nah, ya. Begitu juga perempuan, kok malah kenceng ini gue tekep. Wah, ya. Pakai apa? Pakai selampe. Tetap enggak apa? Kagak batal. Sebab ada apa? Ada selampe, ada kertas, ya. Ada plastik. Tapi kalau enggak ada kertas, enggak ada plastik, enggak ada selampe, tetap batal. Apalagi sampai menimbulkan apa? Syahwat, sampai kenceng. Tuh. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, walaupun dia pegang enggak kenceng kayak lembek, keras kayak, tetap apa? Tetap enggak batal, ya. Enggak batal. Itu Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Terus apa lagi? Wal masyhuru inda Ahmad. Menurut kaul yang masyhur, siapa itu? Ialah Imam Ahmad bin Hanbal, ialah Imam Hambali. Apa kata Imam Hambali? Annahu yang taqidu bi batini kafihi wa bi zahirihi. Lebih parah lagi, ya, Imam Hambali. Dia nyolek pakai telapak tangan atau belakang tangan, atau kita cium, atau kita tendang pakai kaki kita tempelin begitu. Itu tetap apa? Tetap batal. Yang taqidu. Pakai apa aja kita pegang, kita colek, batal wudunya. Itu menurut Imam Hambali. Lebih parah lagi, ya. Nyolek pakai telapak tangan batal, nyolek pakai belakang tangan batal, kecolek pakai lengan batal, kita cium batal, kita keset-kesetin sama kaki kita batal. Itu pendapatnya Imam Hambali, ya. Hati-hati dah kalau sama dia, ya. Pakai celana udah, ya. Itu masalah namanya, ya. Kapan terjadi, entah kapan. Ada orang lain, kalau bisa kita tegur, menurut pendapat imam apa dia yang pakai, kita perhatiin.
jangan kita omelin, kita perhatiin dulu. Kalau dia pakai Imam Hambali, nah, berarti lu semana aja ya. Dia cekelin kayak, dia urut kayak, dia bejek kayak, nggak apa, kagak batal, bebas ya. Warrajihu, sedangkan mendapat pendapat qaul yang rajih, qaul yang bagus, min mazhabi Malikin, dari pendapatnya Imam Malik. Bagi orang yang udah punya air sembahyang, inna masahu bisahwatin in taqadu wa illa fala. Kalau menurut pendapat Imam Malik, orang udah punya air sembahyang, zakarnya diapain? Dia cekelin. Begitu juga ibu-ibu kaum wanita, kemaluannya yang depan dia cekep pakai telapak tangan. Kemudian begitu dia cekep pakai telapak tangan begini, apa? Bangun, kenceng. Nah, itu batal. Tapi kalau dia cekep pakai telapak tangan, kagak kenceng, enggak nimbulin syahwat, itu enggak apa? Enggak batal. Itu Imam Malik, kemaluannya dia pegang, udah punya wudu, tapi enggak apa kemaluannya, enggak budi, enggak ngapa-ngapa, biasa-biasa aja, itu enggak apa, enggak batal. Tapi kalau kemaluannya budi, dia cekelin, dia pegang, dia cekep, budi, kenceng, keras, nah itu wudunya batal. Nah, itu Imam Malik pendapatnya. Ini berbeda ya. Kalau Imam Syafi'i hanya batalnya ketika dia cekep pakai telapak tangan, tapi pakai yang lain-lainnya enggak, ya enggak batal, hanya telapak tangan aja tuh. Tapi kalau imam-imam yang lain ya, batal kalau memang dengan syahwat. Begitu Imam Malik mengatakan, nah itu batal. Ngapa batal? Kemaluan lu cekep, kemudian sampai keras, nah itu batal. Kalau memang dicekep enggak keras, dipegang enggak keras, itu enggak apa? Enggak batal. Itu Imam Malik ya. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, bagaimana dia? Kalau Imam Hanafi kita pegang kemaluan kita, bagaimana? Bi ghairi hailin, dengan tanpa apa? Tanpa alas, tanpa selampe, tanpa plastik. La yantaqidu mutlaqan ala ayyi wajhin kana. Mau cara bagaimana kayak megangnya, pakai belakang tangan, pakai telapak tangan, tetap enggak apa, enggak batal. Walaupun dia pegang itu sampai tegang, tetap enggak batal. Walaupun kita pegang enggak menimbulin syahwat, tetap enggak
nggak batal. Itu namanya ala ayu wajhin karena kita colek mau bagaimanapun, kita pegang dia mau keras kayak dia mau empuk kayak tetap nggak batal. Itu Imam Hanafi ya. Itulah perbedaan antara 4 mazhab ya, yang bisa memudahkan kita untuk mencapai tujuan kita ibadah untuk menyampaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, baik kepada diri kita maupun kepada diri orang lain. Faslun ayat faslun. Wa amma masafar pada ghairahu. Adapun nyolek faraj ghairahu, kemaluan selain orang lain, orang lain ya, kita pegang kemaluan perempuan, dia punya uduk, ya tentunya bini ya, bukan orang lain. Kalau orang lain pegang nggak dikasih ya, kabur, malah kita digebuk mau sapu ya, atau ditakol sama batu, atau dia teriak, atau dia gembrotan ya. Bini kita udah punya uduk, kita iseng-iseng, kita lagi mandi, kita rabah. Pakai apa? Pakai tangan, telapak tangan rabah, bukan pakai belakang tangan. Nah, ya, ini ada-ada aja masalah ya. Faqala Syafi'i wa Ahmad. Pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yantaqidu wudu, batal wudunya. Padahal bini kita ya, bini kita rabah doang batal. Coba kemaluan perempuan antara sisi kedua belah paha, bunder dia kan ya, kita tahu dah antara sisi paha kanan dan paha kiri, lebar enggak tuh ya, tergantung dah ya, lebar sama kali rata-rata ya sama. Itu yang bisa membatalkan wudu. Dia nggak bisa dicekelin, enggak, hanya dirabah. Al-masu saghiran kana al-masusu au kabiran hayyan au mayyitan. Nah, anak kita ada yang masih kecil, yang belum balik, perempuan, kita cekap kemaluannya, kita udah punya uduk, belum balik, batal enggak uduk kita? Hah? Batal enggak? Enggak batal. Sawa'un kana saghiran kana al-masusun au kabiran hayyan au mayyitan. Dia mah belum balik ke, dia udah balik ke, tetap kalau kita tabok itu kemaluannya, pakai apa? Pakai telapak tangan kita, tetap batal. Batal saghiran kana au kabiran, baru netes sampai ke nenek-nenek
tetap walaupun itu nenek-nenek emak kita udah punya wudu, tetap apa? Tetap batal. Tetap batal. Ah, ini mau belum balik, nggak apa-apa, ditepok-tepok, ya, batal. Iseng-iseng lah, ditabok-tabok, tetap batal. Hayyan au mayitan, dia hidup kek atau udah mati kek. Ada orang mati, cakep, dia buka, dia apain? Teblak-teblak begini. Dasar udah mati, teblak-teblak. Batal nggak wudu kita? Tetap batal walaupun orangnya udah apa? Udah mati. Ya. Jangan dikira orang yang udah mati mah nggak apa-apa dibawa mainan. Ya, kagak, tetap batal. Ya. Hayyan au mayitan. Qala Malikun. Tapi menurut pendapatnya Imam Malik, layan taqidu bimasi as-saghir. Tapi kalau pendapatnya Imam Malik, dia colek dah tuh kemaluan perempuan, dia raba-raba, empos-empos, udah punya wudu. Nah, menurut Imam Malik enggak apa? Enggak batal. Sebab masih apa? Masih kecil. Nah, masih kecil, belum jadi perawan. Nah, itu kata Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah la taqidu. Layan taqidu. Begitu juga Imam Hanafi, ya, nggak batal juga. Dicolek itu udah genggam itu perabotan anaknya yang perempuan, padahal dia punya wudu, tetap nggak apa? Nggak batal. Kenapa? Masih kecil, belum perawan. Kalau perempuan kita berwudu nih, Nah, terus kita cium itu kita batal nggak? udah punya wudu, mau sembahyang Jumat, perempuan pakai bedak. Kita mau keluar dari rumah, perempuan lagi ngaca pakai bedak, diolesin. Alis matanya dihitam-hitamin, dibilu-biluin, bibirnya merah-merahin. Kita nafsu. Padahal udah mau jalan sembahyang Jumat, udah punya wudu kan. Kemudian kita serowok, kita cium bini kita yang udah pakai bedak, lagi pakai bedak di depan kaca. Kita cium, batal apa kagak wudu kita? Batal, sebab menyentuh, ya, laki-laki dengan perempuan. Bini bini itu kan mulanya orang lain, ya, orang lain kawin sama kita. Nah, itu ada perbedaan dengan ibu. Nyak kita lagi ngaca pakai bedak, pakai lipstik, pakai gincu, dia mau kondangan. Kita nafsu emak kita cium, kita mau sembahyang Jumat, batal apa enggak wudu kita? Hah? Batal. Kagak. Sebab apa? Nyak kita. Walaupun kita nggak bener sama bini kita, nggak bener dah, ya, bercerai,
cerai hidup, cerai mati sama bini kita, tetap itu awet ya, kagak apa, kagak batal. Di mana kita nemuin cium tangan, kita lagi mau sembahyang, kita cium tangan sama mertua kita, tetap enggak apa, enggak batal. Sebab apa? Anaknya kita sunting, anaknya kita ambil, anaknya kita rawatin dengan bi'alfazi an-nikah ya, dengan sebab nikah nggak batal seumur hidup. Berarti itu nyak kita udah ya, walaupun kita berpisah sama siapa, sama bini kita. Jadi nggak ada yang namanya itu bekas mertua gua. Nah itu orang nggak belajar namanya ya. Jangan bekas, kalau bekas berarti batal kita. Udah punya air sembahyang kita cium tangan ya. Jadi bukannya bekas, nah, tetap itu orang tua kita. Walaupun kita udah berpisah sama anaknya ya, nggak batal ya. Siapa yang ada batal suruh ngadap baju rois ya, nggak batal, tetap orang tua kita. Yo. Wahai yang takidu udu'u al-masusu amla, apakah bisa jadi batal wudu seseorang dengan sebab bersentuh? Qala Malikun, pendapatnya Imam Malik, yang takidu batal nolek antara bini kan perempuan ya, kita laki, tetap batal. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan pendapatnya Imam Abu Hanifah wasyafi'i wa Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Hambali berpendapat layan takibu ya, layan takibu, enggak apa, enggak batal. Tadi kalau memang yang pertanyaan yang pertama penurut Imam Malik yang takibu bagi orang yang apa, bersentuh antara laki-laki dengan perempuan selain emak. Pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad apa? Layan tafiru. Jadi beda antara Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, enggak apa, enggak batal ya. Di dalamnya diterangkan kenapa enggak batal, di ummihi, bagi ibunya. Wa ajma'u ala annahu la wudu'a ala man masa sayai walau min ghairi ha'ilin. Dan bersatu ya, atas siapa, bagi orang yang nyentuh anak perempuannya udah, padahal dia udah punya ibu ya. Bagaimana? Min ghairi ha'ilin. Nah, jadi bagaimana Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bagi orang yang punya anak perempuan, dia udah punya wudu, kemudian dia nyolek, anaknya datang cium tangan, apakah itu batal wudu orang tuanya? Tetap enggak batal. Kenapa enggak batal? Sebab orang tua.
wattabaqus salasatu ala annahu la yajibul wudu'a man masal imrodu. Telah sepakat daripada imam yang tiga. Siapa itu imam yang tiga? Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Amdali, dan Imam Maliki. Kalau emang ada kata-kata salasa, itu adalah imam yang tiga, udah terkenal, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Man masal amrodu, tentang orang yang nemu zakar, nemu kemaluan di jalanan, kemudian dia pungutnya dicekelin lagi mau sembahyang Jumat, nemu kemaluan laki-laki di jalanan, dia pungut. Mulai-mulai ada tendang-tendang gitu. Ini mainan siapa ini dibuang di jalanan ya? Mainan dah kata. Padahal kemaluan laki-laki, ya, lagi tidur nggak pakai celana dalam, pakai kipas angin, kainnya kesingkap, ada kucing, tikus lari ke badan, nggak kena itu tikus ditubruk, akhirnya kemaluannya ditubruk itu digigit sama kucing, putus separoh. Begitu keluar tuh kucing enek, dilepain, dilepain di depan rumah. Giliran aja bininya mau nyapu, lah ini mainan siapa ini begini. Nah, bininya mau sembahyang dua, ngeliat sampah di luar banyak, nyapu dulu, nungguin jam 9 pagi, dia pungut itu, ya. Ini apaan ini ya? Tuh. Tapi keras, tapi empuk ini. Nah, habis, ya. Kepilis-pilis. Nah, ini perabotan siapa ini di sini ya? Tuh. Bingung bininya. Perabotan siapa ini? Kalau perabotan laki gua dong kan jengker, ya, ribut, ya. Ini diem. Nah itu nenek-nenek yang megang-megang itu padahal nemu misah dari mana? Dari badan. Batal apakah kau wudunya? Hah? Ada aja ya. Ini masalah. Menurut imam yang tiga, ya, menurut imam yang tiga, siapa itu? Hambali, Hanafi, dan Maliki. Enggak apa? La yajibul wudu'ah. Enggak wajib wudu lagi. Udah, walaupun udah pegang-pegang juga, udah sembahyang dua, jangan ambil dari sembahyang lagi. Tuh. Ya, kita Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Enggak apa? Enggak batal. Jadi kalau ada orang yang lewat di jalanan nemuin perabotan laki-laki sepotong, baik nyampe lehernya doang atau ada badannya sedikit, itu enggak batal kita colek menurut Imam Maliki, Hambali, dan Hanafi. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tetap batal, ya. Ada aja masalah ya, mungkin zaman dulu ada yang nemuin kali ya, jadi timbul masalah. Iya, kalau zaman sekarang maka gak ada ya. Ini namanya sekalipun nggak ada, mungkin nanti kita di suatu saat nemuin, ya, tahu jadinya. Ya. Walau bisyahwatin, sekalipun dia gecek-gecek, dia pilis-pilis, nggak apa, nggak tegang kemaluannya, ya, tetap nggak apa, nggak batal menurut pendapat Imam Malik CS, ya.
Wa qala Malikun i'jabah wa fihi wajib fi mazhabis Syafi'i. Jadi tetap pendirian Imam Malik enggak batal, kecuali ada satu wajah, satu pendapat yang keker, enggak bisa diotak-atik. Siapa itu? Fi mazhabis Syafi'i. Ya. Ialah pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Walaupun udah putus, walaupun udah misah, itu perabotan laki atau perabotan puan. Kalau perabotan puan nggak ada ya, nggak ada ceritanya, susah, ribet, dan nemploknya tebel, ya. Tetap nggak batal. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i tetap batal. Wakhtalafu fi man massa hilqati duburi faqala Abu Hanifah wa Malikun la yankib. Wa qala Syafi'i wa Ahmad yankib. Kita udah punya wudu, kita pegang bibir pinggiran bol kita, dubur. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi dan Imam Malik, layan kibu, enggak batal wudu kita, pinggiran doang, ya. Bukannya tengah-tengahnya kita tusuk, ya. Ini pinggiran doang pegang. Itu pendapatnya Imam Hanafi, Imam Malik, enggak batal wudu kita. Wa qala Syafi'i, tetapi pendapatnya Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad yankib, tetap batal. Kita udah punya wudu, bol kita gatal, ya, kemudian pinggir-pinggirnya kita garukin. Nah, itu menurut pendapat Imam Syafi'i batal wudu kita. Kalau garuknya pakai belakang tangan enggak batal. Kalau garuknya dialasin pakai celana atau pakai kain enggak batal. Ya. Nah, kalau bol gatel, kalau udah punya wudu udah, makanya suruh pakai celana kan, ya, pakai kain. Dapat Imam Syafi'i. Tapi kalau kita memakai Imam Malik, ya boleh itu kita kita korek pakai kuku biar berdarah, biar hilang gatalnya. Nah, bahaya jadinya, ya. Enggak batal. Wa an Syafi'i qaulun wa an Ahmad riwayatun. Jadi satu qaul Imam Syafi'i berpendapat begitu, tetap batal. Dan juga satu riwayat mengatakan pendapatnya Imam Ahmad juga begitu, batal, ya. Walaupun pinggirannya doang kita pegang tetap batal. Riwayatun annahu la yankilu. Tapi satu riwayat lagi pendapatnya Imam Ahmad enggak batal, walaupun kita garuk pakai telapak tangan kita, ya. Jadi ada riwayat dua pendapat Imam Ahmad, ya. Faslun wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.